Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di Wanis Internasional TV One Newsco. Eropa secara terbuka menyebut perang terbuka melawan Rusia bukan lagi sekedar kemungkinan. Negara-negara seperti Baltik, Polandia, dan Jerman menjadi target utama karena dukungan kuat mereka terhadap Ukraina. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Menteri Kesehatan Robert F. Kennedy Jr. kembali memperingatkan risiko penggunaan Tylenol pada ibu hamil dengan mengklaim adanya kaitan dengan autisme. Namun pernyataan ini langsung menuai kritik tajam dari komunitas medis yang menyebut tidak berdasar secara ilmiah. Selengkapnya hanya di Wanis Internasional TV One News Call. Eropa secara terbuka menyebut perang terbuka melawan Rusia bukan lagi sekadar kemungkinan. Negara-negara seperti Baltik, Polandia, dan Jerman menjadi target utama karena dukungan kuat mereka terhadap Ukraina. Rusia dituduh melancarkan perang hibrida demi merongrong stabilitas Eropa dan memecah belah kawasan. Insiden yang dituding sebagai bagian dari perang hibrida termasuk pelanggaran ruang udara, penggunaan drone, serangan siber, dan sabotase kabel bawah laut. Sejak 2014 tercatat 219 insiden perang hibrida dan 86% diantaranya terjadi setelah invasi Rusia pada 2022. Tuduhan ini mendapat respons bantahan langsung dari pihak Rusia. Komisi Eropa lewat pemimpinnya menegaskan bahwa Eropa tidak lagi menahan diri dalam menghadapi tekanan Rusia. Pihak Eropa telah mulai mempersiapkan langkah-langkah defensif dan strategi untuk menghadapi ancaman langsung dari Rusia. Kebijakan bersama kini diarahkan pada koordinasi militer, intelijen, dan keamanan untuk merespons agresi Rusia secara kolektif.
Taiwan menuding Cina tengah mempersiapkan skenario invasi militer yang berpotensi memicu perang besar di kawasan Asia. Pemerintah Taipei menyebut Beijing telah merancang strategi militer yang sistematis untuk menyerang pulau tersebut. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya Cina memperluas pengaruh politik dan militernya di Asia Pasifik. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan peningkatan aktivitas militer Cina belakangan ini bukan sekadar latihan rutin. Beijing disebut sedang mensimulasikan operasi besar yang mencakup serangan udara, laut, hingga siber. Taiwan menegaskan akan terus memperkuat pertahanan nasionalnya di tengah meningkatnya ancaman tersebut. Pemerintah juga memperluas kerjasama keamanan dengan negara-negara sahabat, termasuk Amerika Serikat dan Jepang. Situasi ini menambah ketegangan di kawasan yang sudah lama menjadi pusat rivalitas geopolitik global. Para pejabat Taiwan memperingatkan bahwa serangan Cina akan mengguncang stabilitas seluruh Asia Timur. Beberapa analis menilai Beijing sedang menguji reaksi internasional sebelum mengambil langkah yang lebih agresif. Amerika Serikat dan sekutunya menyerukan agar Cina menahan diri dan menghindari provokasi militer. Cina sejauh ini belum menanggapi tuduhan Taiwan secara langsung, namun terus menegaskan kedaulatannya atas pulau tersebut. Ketegangan yang meningkat ini memicu kekhawatiran bahwa konflik bersenjata di Selat Taiwan bisa pecah kapan saja.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyarankan agar NATO mempertimbangkan mengeluarkan Spanyol karena gagal memenuhi target belanja pertahanan. Pada KTT bulan Juni lalu, anggota NATO menyetujui peningkatan belanja militer hingga 5% dari PDB. Trump menekankan bahwa Eropa harus lebih banyak membiayai pertahanannya sendiri dan tidak bergantung pada Amerika Serikat. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menolak target belanja pertahanan 5% dengan alasan bertentangan dengan visi negara. Sánchez menyebut target tersebut tidak sejalan dengan negara kesejahteraan yang dibangun Spanyol dan visinya dalam hubungan internasional. Dalam pertemuan di Oval Office, Trump meminta para pemimpin Eropa menekan Spanyol agar meningkatkan komitmennya di NATO. Trump menyebut Spanyol sebagai anggota Lagarde atau tertinggal dalam pemenuhan kewajiban pertahanan. Trump menyatakan bahwa NATO sebaiknya mempertimbangkan untuk mengeluarkan Spanyol jika tetap menolak target 5%. Spanyol resmi bergabung dengan NATO pada tahun 1982 sebagai bagian dari perluasan aliansi pertahanan Barat. Invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 membuat NATO semakin disorot sebagai aliansi pertahanan utama di Eropa. Perselisihan soal komitmen anggaran Spanyol menyoroti tantangan besar NATO dalam menjaga kesatuan di tengah krisis global. Serangan besar Rusia di ibu kota Ukraina, Kiev, memicu kebakaran di sebuah gedung apartemen bertingkat tinggi dan menargetkan fasilitas energi pada Jumat dini hari 10 Oktober. Memutus aliran listrik ke beberapa bagian kota, kata para pejabat. Wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan 9 orang terluka, 5 diantaranya dibawa ke rumah sakit. Ia mengatakan pemadaman listrik dan gangguan pasokan air telah melanda distrik-distrik di tepi timur sungai Dnipro yang mengalir melalui kota tersebut. Menteri Energi Svetlana Grinchak mengatakan pasukan Rusia telah menyerang fasilitas energi. Para pakar energi sudah mengambil semua langkah yang diperlukan untuk meminimalkan konsekuensi negatif, kata Grinchak di Facebook. Pasukan Rusia telah berfokus pada infrastruktur energi Ukraina dalam beberapa pekan terakhir seiring mendekatnya kembali musim dingin dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 3,5 tahun. Serangan rudal dan pesawat tak berawak besar-besaran pekan lalu menghantam beberapa fasilitas produksi gas utama Ukraina, menyebabkan kerusakan yang cukup parah.
Timur Chachenko, kepala administrasi militer Kiev, mengatakan bahwa drone dan rudal telah dikerahkan dalam serangan setelah tengah malam di ibu kota. Chachenko mengatakan petugas pemadam kebakaran telah mengendalikan kobaran api yang dipicu oleh drone. Kobaran api tersebut telah membakar apartemen-apartemen di lantai 6 dan 7, sebuah blok gedung tinggi di distrik Pachersky Pusat. Di kota Zaporizhzhia di tenggara, drone menyerang beberapa target, melukai 3 orang dan memicu setidaknya 1 kebakaran di sebuah rumah, kata gubernur daerah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa pasukan Ukraina meledakkan pipa amonia di dekat pemukiman Rusin Yar, wilayah Donetsk pada Kamis 9 Oktober. Tindakan itu dilakukan untuk memperlambat laju pasukan Rusia yang terus bergerak di wilayah tersebut. Menurut pernyataan resmi, pipa yang diledakkan merupakan bagian dari jaringan Tokliati Odessa. Ledakan tersebut menyebabkan pelepasan residu amonia melalui bagian pipa yang rusak. Namun, Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan tidak ada korban di antara pasukan mereka. Sebuah video yang dibagikan melalui Telegram menunjukkan kepulan uap besar keluar dari pipa. Belum ada tanggapan dari pihak Ukraina mengenai laporan tersebut. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya intensitas pertempuran di wilayah Donetsk. Serangan udara Rusia kembali mengguncang sejumlah wilayah Ukraina dalam beberapa hari terakhir, menewaskan dan melukai warga sipil serta merusak infrastruktur penting. Serangan terbaru terjadi di Odessa, wilayah selatan Ukraina pada Kamis 9 Oktober, menyebabkan 5 orang terluka.
Tak hanya itu, Gubernur Odessa Oleg Kiper mengatakan serangan tersebut menghancurkan fasilitas pelabuhan serta infrastruktur energi. Akibat serangan itu, aliran listrik untuk lebih dari 30.000 pelanggan terputus, sementara kontainer berisi minyak nabati dan pelet kayu di pelabuhan ikut terbakar. Dinas Darurat Ukraina merilis video yang memperlihatkan petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api di antara kontainer yang terbakar. Sehari sebelumnya, Rabu 8 Oktober pagi, drone Rusia menyerang depot minyak yang berada di wilayah Chernihiv. Gubernur Vyacheslav Kaus melaporkan bahwa serangan tersebut memicu kebakaran besar di distrik Piruluki. Tak hanya di utara dan selatan, serangan juga menghantam kota Zaporizhia di bagian tenggara Ukraina pada Sabtu 4 Oktober malam. Gubernur Ivan Fedorov mengatakan 1 orang tewas dan 9 lainnya luka-luka setelah rudal Rusia menghantam kawasan permukiman. Rekaman dari Kepolisian Nasional Ukraina menunjukkan bangunan yang hancur berat, kendaraan terbakar, serta kawah besar di depan gedung. Lebih dari 73.000 pelanggan di wilayah itu kehilangan pasokan listrik, sementara pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang dikuasai Rusia sekitar 55 km dari kota itu telah terputus dari pasokan listrik eksternal sejak 23 September. Semakin gencarnya Rusia menyerang Ukraina telah membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky geram. Zelensky juga mengecam keras para sekutu beratnya karena dinilai tak memberi respons memadai atas serangan udara besar-besaran Rusia. Ia menilai diamnya dunia internasional atas serangan itu sebagai bentuk kegagalan dalam melindungi rakyat Ukraina yang terus menjadi sasaran agresi Moskow. Angkatan Laut Amerika Serikat memperingati hari jadinya yang ke-250 pada Rabu 9 Oktober dengan parade kapal di Sungai Delaware, Philadelphia, di tempat berdirinya pasukan tersebut pada tahun 1775. Beberapa kapal seperti USS Cooperstown, USS Lassen, USS Billings, dan USS Arlington berlayar melewati cakrawala kota dengan para pelaut berdiri rapi di dek.
Pesawat jet tempur dan Bell Boeing V-22 Osprey turut melakukan penerbangan melintasi langit selama parade berlangsung. Kapal penjaga pantai dan kapal tunda juga ikut mengawal armada utama menuju hulu sungai. Peringatan ini menjadi bentuk penghormatan atas 2,5 abad pengabdian Angkatan Laut sejak dibentuk oleh Kongres Kontinental. Rangkaian acara akan berlanjut hingga akhir pekan dengan tur kapal untuk masyarakat umum dan pertunjukan musik oleh US Navy Band. Selain itu digelar pula upacara penghormatan bagi pelaut yang telah dan masih mengabdi. Seorang veteran bernama Mike Holmes turut hadir dalam perayaan tersebut di kapal perang USS New Jersey. Holmes pernah bertugas sebagai petugas pengaktifan kembali kapal itu pada tahun 1980-an. Ia mengawasi pemasangan sistem rudal Tomahawk serta peningkatan pembangkit listrik tenaga uap kapal tersebut. Kini menjabat sebagai Presiden Asosiasi Veteran USS New Jersey, Holmes mengaku selalu tersentuh setiap kali kembali ke kapal itu. Baginya, pengalaman membawa kapal perang kembali beroperasi menjadi kenangan yang penuh kebanggaan. Perayaan ini juga dihadiri oleh Paul Robbins, veteran Perang Dunia II berusia 100 tahun, yang pernah bertugas di USS New Jersey dari 1943 hingga 1946. Don't take Tylenol if you're pregnant, and when the baby is born, don't give it Tylenol. Dalam rapat kabinet di ruang oval, Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump dan Menteri Kesehatan Robert F. Kennedy Jr. kembali memperingatkan penggunaan Tylenol oleh ibu hamil, dengan mengatakan bahwa studi menunjukkan adanya hubungan dengan autisme. Para pakar kesehatan dan kelompok medis menyebut peringatan tersebut berbahaya dan tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Bulan lalu, Trump, Kennedy, dan pejabat kesehatan lainnya mengadakan acara di Gedung Putih di mana mereka mengumumkan akan menambahkan peringatan pada label Tylenol. Bahwa ibu yang mengonsumsi Tylenol selama kehamilan meningkatkan resiko autisme pada anak mereka yang belum lahir.
Peringatan tersebut ditambahkan meskipun tidak ada hubungan kausal yang terbukti antara Tylenol dari Kenvue dan autisme. Kelompok medis telah memperingatkan bahwa menghindari obat tersebut selama kehamilan dapat menimbulkan resiko kesehatan lainnya. Kennedy telah menyatakan bahwa meningkatnya angka autisme di Amerika Serikat yang sekarang diperkirakan mencapai 1 dari 31 anak pada usia 8 tahun sebagai epidemi dan telah berjanji untuk menemukan beberapa jawaban di balik penyebab serta pengobatannya pada bulan September. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Jumat 26 September mendesak ibu hamil untuk tidak menggunakan Tylenol kecuali benar-benar diperlukan dan tidak memberikannya kepada anak kecil untuk alasan apapun dalam sebuah unggahan di Truth Social. Seorang juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan pada hari Selasa 23 September bahwa bukti hubungan antara penggunaan parasetamol selama kehamilan dan autisme masih belum konsisten, dan bahwa manfaat vaksin penyelamat jiwa tidak perlu dipertanyakan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Senin 22 September mengaitkan autisme dengan penggunaan vaksin pada anak-anak dan penggunaan obat pereda nyeri populer Tylenol oleh ibu hamil. Mengangkat klaim yang tidak didukung oleh bukti ilmiah ke garis depan kebijakan kesehatan Amerika Serikat. Buktinya masih belum konsisten, kata juru bicara WHO Tarik Jasarevic dalam konferensi pers di Jenewa. Ketika ditanya tentang kemungkinan hubungan antara penggunaan parasetamol selama kehamilan dan autisme. Kita tahu bahwa vaksin tidak menyebabkan autisme. Vaksin seperti yang saya katakan menyelamatkan banyak nyawa. Jadi ini adalah sesuatu yang telah dibuktikan oleh sains dan hal-hal ini tidak perlu dipertanyakan lagi, tambahnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam. Hanya di kanal YouTube TV One Newscom.